Ruangan kelam itu terasa mencekam bagi seorang Hanafi. Ruangan yang 3 tahun selalu membuatnya selalu hangat. Ruangan yang selalu membuatnya rindu untuk segera pulang. Saat ini rasanya bagai penjara bagi seorang Hanafi setelah dia mengetahui kebenaran tentang istrinya. Ia meraung, memanggil nama Arini. Tapi untuk mencari, sungguh, ia tak punya hati. Malu, sungguh malu, Hanafi hanya untuk bertemu dengan bidadari yang telah membuatnya jatuh cinta berkali-kali selama 2 tahun mereka menikah. Tapi kini, ia sendiri meratapi segala kesalahan yang membuatnya hancur dan patah hati. Maafkan aku Arini. Hanafi meraung, terisak dalam nyerinya hati. Cekelek. Han, kenapa lu tiba-tiba putusin gue? Gak bisa gitu dong. Kita udah tunangan, dan lu udah janji kita bakal nikah, ujar Hanin, menatap serius Hanafi. Hanafi melirik tanpa minat melihat gadis itu. Yang maksa gue tunangan itu Oma, bukan keinginan gue sendiri, Nin. Jadi, lu gak ada hak buat nentuin hidup gue, sahut Hanafi tegas. Tapi alasan lu apa mutusin pertunangan kita, Han? Tekan Hanin, gak terima, tiba-tiba Hanafi mengajaknya bertemu, dan memutuskan untuk membatalkan pertunangan mereka begitu saja. Gue gak minat nikah sama lu, sahut Hanafi lugas, tegas, dan sangat jelas. Gue cinta sama lu, Han. Lu tahu itu sejak dulu, kan? Tekan Hanin terus merongrong. Cih, cinta lu bilang. Hanafi tersenyum miring. Lu lupa, kalau lu dulu yang nolak pas kita disuruh nikah sama oma gue. Tegas Hanafi mengingatkan. Itu dulu, Han. Dan gue udah mengakui kalau semua itu salah gue. Gue udah jelasin semuanya ke lu. Gue juga udah minta maaf ke lu, kan? Berapa kali gue minta maaf, Han? Tapi lu gak ada alasan lagi, Nin. Sorry. Keputusan yang gue buat, mutlak dan gak bisa diganggu-gugat. Gak bisa, Hanafi. Kita udah tunangan, dan publik tahu hal itu. Lu mau ngancurin reputasi gue depan publik. Lu mau karir gue hancur gitu aja, iya. Tega lu Han, kecam Hanin, dengan mata yang memerah. Peduli amat ama karir lu. Emang gue pikirin, sahut Hanafi, tak peduli. Han, lu gak bisa egois gitu, dong. Kalau pertunangan kita gak dipublish, oke. Gue fine-fine aja, Han. Masalahnya, hubungan kita udah publish, dan semua orang tahu tentang rencana pernikahan kita. Gak lucu, Han. Kalau lu tiba-tiba kasih berita, hubungan kita putus, tanpa alasan yang jelas. Apalagi cinta, itu mustahil Han. Publish bakal bertanya-tanya. Kita itu pasangan paling serasi menurut publik. Mereka selalu dukung kita. Apalagi, Han. Lu ganteng, tampan, pengusaha muda. Dan gue, model terkenal yang karirnya selalu menyala sepanjang tahun. Kita itu sorotan saat ini. Dan itu, bakalan pengaruh banget buat karir kita berdua, kalau tiba-tiba kita putus, jelas Hanin, menuntut apa yang ia harapkan dari hubungan mereka. Yakin lu, sama prediksi lu itu? Cibir Hanafi, menatap nanar Hanin. Lu aja kali, Nin, bukan gue. Semua itu, gak ada pengaruhnya sama sekali sama karir gue. Memangnya siapa yang bisa nyenggol gue, ha? Hanin meneguk ludahnya, mendengar kata-kata Hanafi. Iya, itu semua memang ancaman untuk karir Hanin, bukan Hanafi. Bagi Hanafi, hal paling mudah untuk membungkam publik. Bahkan, kekuasaannya pun bisa memutarbalikkan fakta yang ada. Jadi, ancaman yang diberikan Hanin ke Hanafi, adalah lelucon anak-anak yang tidak berpengaruh sama sekali bagi Hanafi. Ya maksud gue.
Lu harus pikirin nasib dan perasaan gue juga dong, Han. Jangan hancurin mimpi-mimpi gue, Han. Saat ini, semuanya lagi di puncak yang benar-benar gue impiin. Masa mau lu hancurin gitu aja, sih, Han? Hanin dengan mata berkaca-kaca, menatap Hanafi memohon belas kasih. Gue gak mau putus, Han. Gue beneran sayang sama lu, gue cinta sama lu, mohonnya lagi, kini mendekat, dan duduk di pangkuan Hanafi. Cek, keluar. Hanafi mendorong dan menyeret tangannya membawanya keluar. Sore yang indah itu menyapa dengan langit yang perlahan bermetamorfosis menjadi kanvas warna-warni. Matahari, sang seniman agung, menorehkan guratan jingga, merah muda, dan ungu di cakrawala, menciptakan pemandangan yang memukau. Awan-awan yang berarak seperti kapas lembut terlukis dengan warna-warna lembut, seolah ikut larut dalam pesona senja. Semilir angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah yang basah dan dedaunan yang harum, menambah ketenangan dan kedamaian di sore hari itu. Bagaimana warung sekarang, Ar? Tanya Abimanyu. Alhamdulillah, semuanya lancar dan baik, Mas. Berkat doa Mas Abi pasti. Mas Abi sendiri, bagaimana pekerjaannya? Arini balik bertanya ke lelaki tampan yang duduk di sebelahnya, menatap hamparan laut yang membentang luas dengan ombak yang menggulung. Tampak di kejauhan, Wina dan Faira sedang duduk membuat istana pasir di tepian pantai. Ya, tadinya Abimanyu mengajak mereka makan bakso, seperti yang diminta oleh Faira. Tapi setelah itu, gadis kecil itu berkata ingin melihat lautan. Tentu saja, momen itu tidak Abimanyu sia-siakan. Ia segera memboyong ibu dan anak itu ke pantai, dan membuatnya senang, sebab bisa duduk berdua sedekat ini dengan kekasihnya, yang sedang ia bujuk untuk segera naik ke jenjang pernikahan. Berkat dukunganmu, semuanya sangat baik, Ar. Gak sabar banget aku, pengen ngenalin ke teman-temanku. Calon istriku ini, ujar Abimanyu, membelai pipi Arini, dan menyelipkan anak rambut yang menjuntai menutupi sisi wajah si wanita. Mulai deh, protes Arini, tersenyum getir, dan mencubit perut Abi. Apa sih? Wajar kali, sayang. Sudah setengah tahun, dan aku mau kita komit untuk masa depan. Salah memangnya, aku punya pemikiran seperti itu, Sahut Abimanyu lembut, menarik tubuh Arini, dan ia peluk di dalam dekapannya. Gak ada yang salah, Mas. Tapi, belum sekarang membahasnya, bisa kan? Kapan, dong? Faira kayaknya udah siap kok, punya adik, sahut Abi serius sekali. Larinya ke sana, kan? Memang kemana, dong? Memang nikah pengen punya keturunan, sayang. Apalagi tujuannya, coba? Arini terdiam, apa yang dikatakan Abimanyu tidak ada yang salah. Tapi hati Arini yang belum siap dengan semua itu. Sikap manja dan baik Abimanyu, justru selalu membawa ingatannya akan Hanafi. Iya. Baru dua lelaki itu, yang singgah di dalam hidupnya selama ini. Hanafi, lelaki yang memberinya cinta setelah mereka menikah. Bagaimana dia merasakan pacaran, setelah menikah. Bagaimana Hanafi mengajarkan banyak hal, bagaimana berhubungan di atas ranjang, hingga keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Bahkan orang yang pertama kali menciumnya, adalah Hanafi. Masih ingat masa lalu? Tanya Abimanyu serius. Arini menoleh, dan tangan Abimanyu dengan cepat menangkup wajah cantik itu dan membelai sisi wajah itu penuh sayang. Aku bukan orang yang bisa dengan mudah melupakan sesuatu, Mas. Itu masalahnya, aku Arini jujur, dengan tatapan yang begitu teduh. Aku akan membuatmu lupa dengannya. Perlahan, aku janji akan menggeser posisi lelaki yang sudah menyakitimu itu dari hatimu, Arini. Ayo menikah, dan aku akan membuktikannya padamu,
lirih Abimanyu, dengan wajah yang begitu dekat. Tapi, jangan menyerah, sebelum mencobanya, Kamu adalah perempuan tangguh, yang aku kenal selama ini. Sudah 3 tahun kamu menjanda, sudah waktunya kamu melepaskan status itu sekarang. Bukankah mantan suami kamu juga sudah menentukan tanggal pernikahannya dengan tunangannya itu? Arini mengernyit. Mas Abi tahu hal itu. Apa saja tentang Hanafi, aku tahu. Mas Abi kolega Hanafi. Sepupu, lebih tepatnya. Kaget Arini dengan mata membelalak tajam. Sepupu jauh, kakek nenek kami, yang bersaudara. Makanya kami tidak saling mengenal. Hanafi sih, yang gak kenal aku. Kalau aku, ya jelas paham sama dia, jelas Abimanyu. Pasti karena Mas Han itu orangnya sombong ya, Mas. Makanya dia banyak tidak kenal sama siapa-siapa, celetuk Arini, membuang tatapannya, kembali ke arah Faira dan Wina. Sebetulnya bukan sombong sih, ya. Tapi, karena memang dia sosok yang mandiri, dan tidak suka diganggu. Dalam artian, dia itu orang yang fokus. Kerja kerasnya sangat diakui di kalangan pebisnis. Wajar, kalau dia sukses berbisnis di usianya yang masih sangat muda. Dan, sebagai pewaris tunggal, wajar saja, kalau dia bersikap seperti itu. Iya, Mas Han memang pekerja keras. Kenangannya kembali membuat perasaan Arini sakit. Ia kembali teringat, bagaimana Arini melihat sendiri, bagaimana perjuangan si mantan suami. Kalau memikirkan pekerjaan, dia bisa sampai uring-uringan kalau tender yang sedang ia kejar belum didapatkan. Dan tubuhnya, adalah obat bagi Hanafi. Itu, atas pengakuan Hanafi sendiri padanya. Arini sampai paham, kalau Hanafi sudah mengeluh pusing dan capek. Maka dia terkadang peka, dan memberikan servis ranjang untuk suaminya dulu. Gak kebayang aku, kalau aku masih melanjutkan kontrak nikah kita. Bisa stres berat aku, kalau gak ada kamu, aku Hanafi, suatu hari, dulu. Kok gitu? Kenapa memangnya, Mas? Tanya Arini, seraya mengusap keringat yang membasahi punggung sang suami. Sumpah, cuma ini yang bisa bikin pusing dan stresku hilang. Makasih ya, sayang. Cinta banget aku sama kamu, ungkap Hanafi, M3 Ensifni T3 Linga sang istri. Arini tersenyum, lalu menoleh dan M3 Ensifem sisi wajah Hanafi, membuat lelaki itu semakin L3 Masmen satun di tubuhnya dan hal itu, yang kala itu cukup membuat Hanafi uring-uringan, setelah menceraikan Arini. Dia sampai stres, dan tak bisa mengendalikan amarah yang harus ia luapkan, setiap kali lelah dan kacaunya pikiran datang menderanya. Itu juga, yang Arini pikirkan selama ini. Bagaimana keadaan Hanafi, tanpa dirinya. Tapi, saat mendengar Hanafi bertunangan, Arini cukup lega. Yang artinya, memang Hanafi sudah bisa move on, dan mulai melupakannya. Hal itu juga, yang membuat Arini akhirnya membuka hati untuk Abimanyu. Dan menerima lamarannya. Sayangnya, Arini masih belum siap, untuk diajak menikah. Padahal, Abimanyu berharapnya, langsung menikah saja. Hei, kok malah melamun, sapa Abimanyu, mencubit lembut hidung Arini. Pasti keinget Hanafi, iya. Arini tertunduk, dan menghela napasnya berat. Maaf, Mas. Abimanyu mengusap puncak kepala Arini, dan perempuan itu menyandar di bahu si lelaki. Helaan napas berat terdengar keluar dari mulut Arini. Abimanyu tersenyum getir, mendapati hati Arini masih terpaut erat dengan si mantan. Tapi Abimanyu yakin, kalau mereka hanya butuh sedikit lagi waktu. Agar mereka bisa saling percaya, lalu berkomitmen untuk saling memberi dan menerima. Om Abi,
Ayo main sama Fei, ayo Om. Faira datang, dan menarik-narik lengan Abimanyu, yang membuat lelaki itu mau tak mau bangkit dan mengikuti langkah bocah kecil itu. Arini tersenyum, melihat keakraban mereka. Dan Arini sangat paham, kenapa Faira bisa seperti itu ke Abimanyu. Bagaimanapun juga, Faira pasti butuh sosok ayah. Dan Abimanyu adalah sosok lelaki yang memberikan hal itu untuk Faira. Sikap lembut dan penyayangnya membuat Faira kadang merengek manja padanya, layaknya seorang anak ke bapaknya. Dan Abimanyu tampak nyaman dengan sikap Faira itu padanya. Saat ini saja, mereka berdua sudah seperti anak dan ayah yang sedang berbagi cerita dan cinta di kejauhan sana. Tampak keduanya bermain bersama, kadang bercanda, yang membuat mereka sama-sama terkekeh lepas dengan tawa tulus yang begitu bahagia. Nyaman loh Mbak, Faira sama Mas Abi, ujar Wina, duduk di samping Arini. Gimana gak Win, Mas Abinya baik gitu. Arini mengakuinya. Kebapaan banget ya, Mbak. Dewasanya itu loh, sahut Wina, tak kalah kagum dengan sosok Abimanyu. Iya, Win. Itu juga yang membuat aku memberikan dia kesempatan itu. Tapi akunya yang entah kenapa masih ragu sama diriku sendiri, Win. Aku takut kalau aku justru mengecewakannya. Karena belum sepenuhnya bisa lupa dan membuang kenangan masa laluku, aku Arini kini. Mas Han aja udah komit mau nikah lagi, Mbak. Masa iya Mbak Arini gak mau balas itu? Dan ya, pilihan Mbak Arini sama pilihan Mas Han itu bertolak belakang. Kita tahulah siapa Hanin. Apalagi, bahkan dulu teman dekat Hanin. Gak mungkin, kalau Mbak Arini gak tahu siapa dia, balas Wina, dengan penuh semangat. Gak boleh gitu, Wina. Bisa jadi, Hanin yang dulu sama Hanin yang sekarang sudah berbeda, kan? Bisa jadi, sekarang Hanin sudah manis dan Mbak gak tahu, kan? Faira gak cerita ke Mbak Arini, kalau dia kemarin dibentak-bentak sama Hanin. Gara-gara Hanin nabrak Faira. Hah? Maksudnya? Tanya Arini kaget. Wina menghela napasnya, menatap Faira yang sedang tertawa lepas bermain dengan Abimanyu. Terlihat sekali, gadis kecil itu menikmati waktunya bersama sosok lelaki yang sudah menyatakan perasaannya berulang kali ke mamanya Faira. Agar diberi izin untuk menjadi papanya Faira secara sah. Tapi nyatanya, hati Arini yang masih terkurung di dalam masa lalu buruknya. Ya gitu, sikap barbar dan arogannya dia, kan sama banget sama Mas Han. Cocok emang mereka kok. Asli. Dia jalan sambil pegang HP, teleponan entah sama siapa. Gak fokus jalan, dengan langkah yang panjang. Nabrak Faira, sampai Faira jatuh. Arini mengerjap, mendengar cerita Wina. Yang ia tahu, mereka hanya bertemu Hanafi dan Hanin yang bersama. Tanpa tahu kronologi cerita sebelumnya. Bukannya nolongin, minta maaf karena udah nabrak ampe yang ditabrak jatuh. Malah dia marah-marah ke Faira. Kan gak bener. Mana ada dia berubah, coba. Tetap aja, dia mah, culas, sombong. Pokoknya sama udah, sama Mas Han itu, lanjut Wina, dengan wajah kesal. Kamu serius, Win? Tanya Arini masih tak percaya. Mbak Arini mah. Tanya aja ke Faira tuh. Untung Mas Han datang. Tapi ya gitu, gak bantu apapun sih. Cuma udah sempat aku semprot si itu perempuan. Ya ampun. Aku pikir dia udah berubah, gak barbar lagi. Mana ada. Gak akan mereka itu berubah, kalau belum nemu pawang yang pas, sahut Wina.